Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen kelas 1 bab 9. Ibu berharap semuanya tetap semangat dalam mengikuti pelajaran pada saat ini ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar pelajaran agama Kristen, Ibu masih terus mengingatkan kepada anak-anak harus tetap ingat protokoler kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain. Baiklah, kita mulai pelajaran kita saat ini. Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Untuk itu, anak-anakku semua, ambil sikap duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mempelajari ajaran-Mu. Bukalah pikiran dan hatiku untuk mengerti apa yang diajarkan Bapa dan Ibu Guru. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah bab 9 yang berjudul Keluarga yang Mengasihi. Ini dapat kita baca di dalam Alkitab, yaitu Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Kemudian di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anak, melalui pelajaran kita pada saat ini, kita akan mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama, saling mengasihi, yang kedua, saling menolong menanggung beban, dan yang ketiga, saling memaafkan dan berdamai. Mari kita pelajari yang pertama, saling mengasihi. Anak-anak, ketika ayah dan ibumu menikah dan membentuk keluarga, itu dikarenakan mereka saling mencintai dan mengasihi. Kemudian, anak-anak juga lahir di dalam keluarga. Sebagai kasih dan cinta ayah dan ibu di dalam keluarga. Jadi keluarga harus saling mengasihi dan mencintai. Anak-anak tentu masih ingat tentang cerita di mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa agar hidup bersama. Mereka saling mengasihi dan membangun keluarga. Demikian juga dengan Abraham mencintai Sarah. Meskipun mereka sudah tua, ketika Tuhan memberikan seorang anak, yaitu Ishak. Jadi Abraham dan Sarah sangat mengasihi Ishak. Ayub adalah seorang tokoh di dalam Alkitab. Ayub hidup saleh dan mengasihi istri serta anak-anaknya. Setiap kali anak-anaknya selesai berpesta, Ayub selalu membuat mezbah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ayub berdoa untuk anak-anaknya. Sekiranya anak-anaknya melakukan dosa, Ayub memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni anak-anaknya. Ini adalah bukti bahwa Ayub sangat mengasihi keluarganya. Anak-anak, mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini adalah mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta pernikahan. Jadi Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus kepada keluarga.
Tuhan mencukupkan semua keperluan di dalam keluarga. Jadi, Tuhan Yesus mengasihi keluarga dan kehidupan di dalam keluarga tersebut. Di dalam Alkitab, Kolose pasal 3 ayat 20 sampai 21 mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya." Jadi, anak-anak harus menghormati orang tua dan orang tua juga harus mengasihi anak-anaknya. Mengapa kita harus mengasihi keluarga? Karena Tuhan yang memberikan perintah untuk mengasihi, dan kasih memberikan kebahagiaan di dalam keluarga. Ayah dan ibu mengasihi semua anak, dan anak-anak mentaati dan menghormati ayah dan ibu. Nah, selain daripada itu, hal yang paling penting adalah kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi setiap keluarga. Ia ingin agar semua anggota keluarga hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati hati semua anggota keluarga untuk hidup mengasihi dan memperhatikan anggota keluarga. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi manusia. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kasih Yesus tulus dan rela berkorban bagi orang lain. Kasih Yesus ini juga disebut kasih agape. Tuhan Yesus mau agar manusia memiliki kasih agape, yaitu kasih yang saling mengasihi dengan tulus di dalam keluarga. Yang kedua, saling menolong menanggung beban. Nah, anak-anak, tahu tidak? Ayah, ibu, dan anak-anak hidup bersama di dalam keluarga. Ayah tidak dapat bahagia tanpa ibu dan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, ibu tidak dapat bahagia tanpa ayah dan anak-anak, atau anak-anak tidak dapat bahagia tanpa ayah dan ibu. Oleh sebab itu, semua anggota keluarga harus saling menolong. Semua orang membutuhkan orang lain di sekitarnya, karena tidak ada orang yang dapat hidup seorang diri. Ayah menolong ibu mencari nafkah untuk keluarga. Ibu menolong ayah merawat dan membesarkan anak-anak. Lalu anak-anak menolong ayah dan ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi ayah menolong anak-anaknya pada waktu belajar di rumah. Ibu menolong anaknya menyediakan makanan dan minuman. Anak-anak mendapat tugas merapikan tempat tidur dan membantu menyapu lantai dan halaman rumah. Anak-anak, apakah ada manfaat hidup saling menolong dalam keluarga? Tentu saja ada manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Yang kedua, mengajarkan untuk mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Yang ketiga, belajar bertanggung jawab. Apa yang dipercayakan oleh orang tua harus dikerjakan. Yang keempat, merasa sepenanggungan. Artinya, semua keluarga harus turut merasakan apa yang dirasakan oleh anggota keluarga
yang lainnya. Di dalam firman Tuhan, Galatia pasal 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Jadi anak-anak, orang yang suka menolong akan melakukan kebaikan dan taat melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, saling memaafkan dan berdamai. Anak-anak, keluarga yang saling mengasihi akan saling mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan untuk saling mengampuni. Apabila seorang anak berbuat salah, maka orang tua memaafkannya. Demikian juga pada saat orang tua berbuat salah, anak-anak juga harus memaafkan. Jadi mengampuni adalah melupakan kesalahan orang lain. Di dalam Alkitab menceritakan ketika Raja Daud berbuat dosa, Tuhan menghukum Daud. Namun ketika Daud mengaku dan memohon pengampunan, Tuhan mengampuni dan mengasihi Daud. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan Daud dan membuatnya menjadi raja yang berhasil. Nah, anak-anak, ingat tidak cerita tentang Yusuf? Yusuf mempunyai ayah yang bernama Yakub. Nah, Yakub ini sangat mengasihi Yusuf, tetapi saudara-saudaranya jahat. Kemudian mereka bersepakat untuk menjual Yusuf kepada saudagar asing, sehingga Yusuf menjadi budak di Mesir. Yusuf adalah orang yang jujur dan disertai Tuhan. Nah, akhirnya Yusuf menjadi pembesar di Mesir. Sementara saudara-saudaranya tidak mengetahui akan hal tersebut. Pada suatu hari terjadilah kelaparan yang melanda daerah Mesir dan daerah-daerah yang lain, sehingga banyak sekali orang yang mengalami kelaparan, tidak memiliki makanan, termasuk saudara-saudara Yusuf. Adapun Yusuf telah menjadi pembesar di Mesir. Ia dipercayai oleh Raja Firaun untuk mengatur segala gandum yang dimakan oleh orang-orang di Mesir pada saat itu, sehingga Mesir tidak mengalami kelaparan. Ketika saudara-saudara Yusuf mendengar bahwa di Mesir ada orang yang menjual gandum, maka berangkatlah mereka menuju Mesir. Ketika mereka sampai di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf hendak membeli gandum yang dijual oleh Yusuf. Namun saudara-saudaranya tidak mengenali bahwa itu adalah Yusuf. Namun Yusuf mengenali bahwa yang datang ini adalah saudara-saudaranya yang telah menyakiti dia, yang telah menjual dia menjadi budak dahulu. Meskipun saudara-saudara Yusuf telah menyakitinya, namun Yusuf tidak ingin membalas dendam. Ia mengampuni saudara-saudaranya dan memberikan tempat tinggal di Mesir, sehingga mereka dapat hidup bersama-sama dan tidak mati karena kelaparan. Nah, anak-anak, banyak orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Mereka mendendam dan membenci orang yang berbuat salah kepada mereka. Namun, sebagai anak Tuhan, kita harus ingat bagaimana Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib.
Padahal kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah, tapi Tuhan Yesus mengampuni mereka yang telah menyalibkannya. Nah, untuk itu tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang lain, terlebih lagi terhadap orang tua, kakak, dan adik atau saudara kita. Anak-anakku semuanya, saling mengampuni akan menumbuhkan kasih sayang. Selalu ada sukacita dan kebahagiaan dalam keluarga. Tuhan akan mengampuni orang yang mengampuni sesamanya. Tuhan juga akan menjawab doa orang yang telah mengampuni dan memberkati kehidupannya dengan melimpah. Nah, hari ini kita sudah belajar pelajaran tentang keluarga yang mengasihi. Ibu berharap anak-anakku semua dapat melakukan apa yang telah kita pelajari pada saat ini, yaitu saling mengasihi, saling menolong, dan menanggung beban, dan saling memaafkan dan berdamai. Nah, anak-anak, ibu ingin memberikan tugas. Tolong kerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja bab 9. Kalau sudah selesai, nanti diberikan kepada ibu ya. Baiklah anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada saat ini. Mari kita mengucap syukur atas apa yang telah kita pelajari bersama-sama. Untuk itu, mari semuanya duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajar kami untuk saling mengasihi di dalam keluarga. Mampukan kami menjadi anak pembawa damai sejahtera di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pelajaran kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Sampai ketemu lagi ya. Shalom.